Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fatil iman, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang ke-10 ini kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di hari terakhir dengan penuh energi, penuh ibadah, dan penuh amal-amal kebaikan. Fatil iman, ada sebuah fragmen di dalam Sirah Nabawiyah. Suatu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbuat salah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan karena merasa berbuat salah, maka Abu Bakar meminta maaf kepada Umar bin Khattab. Akan tetapi karena marah, Umar bin Khattab ini menutup pintunya dan membiarkan Abu Bakar di luar rumah. Nah, terus kemudian ketika sholat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati Rasulullah di sebelah kiri, akan tetapi Rasulullah menengok ke kanan, ya. Dan Umar berpindah ke kanan agar bisa melihat wajah Rasulullah, tetapi Rasulullah menengok ke kiri. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, ada apa ini?" Dia ingin menatap Rasulullah, tetapi Rasulullah memalingkan mukanya. Lantas beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau telah berbuat yang tidak baik kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal dia sudah meminta maaf padamu? Lantas beliau berdiri dan mengatakan pada jamaah yang hadir, ketika semua orang mengatakan aku pembohong, maka Abu Bakar ini satu-satunya orang yang membenarkanku. Apakah kalian akan menyia-nyiakannya? Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menimbali, ya Rasulullah, sungguhnya aku yang berbuat salah kepada Umar. Terus kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bersalah dengan menutup pintunya tadi, apalagi dinasihati Rasulullah. Lantas dia meminta maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, maafkan aku dunia dan akhir. Ya. Ikhwatul iman, dari fragmen ini kita belajar tentang mudahnya seorang Abu Bakar meminta maaf, ya. Dan ini sebuah sifat yang dimiliki oleh salafus sholih, ya. Kalau kita pingin, ya, ada di dalam barisan mereka, sungguhnya kita pun juga harus memiliki dua hal itu. Yang pertama, mudah untuk meminta maaf dan mudah untuk memaafkan. Karena bagaimanapun dua hal ini yang membuat seseorang atau sebuah komunitas, ya, para orang-orang beriman itu terjalin hatinya, terjalin ukhuwahnya. Maka barang siapapun yang pengen berada di jalan itu, maka dia harus memiliki sifat-sifat itu, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kita belajar bahwa di era manusia-manusia terbaik itu, mereka melakukan hal yang wajar dilakukan oleh manusia, yaitu berbuat salah. Dan ini pun saya pikir menjadi hal yang wajar ketika di antara orang-orang beriman, di antara para dai itu, seiring dengan perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya, bertemunya mereka, itu ada salah dan khilaf. Maka yang membedakan kalau para salafus itu mudah untuk memaafkan, nah jangan sampai hari ini kita tidak meniru mereka sehingga kita jauh dengan sifat, perilaku, akhlak dari para salafus soleh itu. Maka jangan sampai ada rasa untuk tidak memaafkan. Bahkan Rasulullah mengatakan hanya dikasih waktu 3 hari seorang muslim itu mendiamkan saudaranya. Artinya apa? Hari keempat dia sudah harus menyapa, memaafkan salahnya, dan begitu.
Apalagi di bulan yang mulia ini, saat yang tepat untuk mengevaluasi diri sekaligus merenung, ya, memaafkan saudara kita ataupun meminta maaf kepada saudara kita, mendoakan. Ini doa ini adalah senjata kaum muslimin, mendoakan para saudara-saudara kita seiman, seakidah, seperjuangan. Apalagi doa yang tidak diketahui itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saudara kita, doakan keluarganya, anak-anaknya, sehingga ketika hati kita ini sudah sefrekuensi, maka Allah yang akan menyatukan hati-hati kita. Tidak ada kebahagiaan manakala dibandingkan dengan hati orang-orang beriman yang menyatu dan saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, dan itulah kenikmatan yang jauh dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita para penyuruh-penyuruh dakwah, ya, para dai dan para pejuang yang di jalan yang ditempuh oleh para salafus soleh itu, sekaligus Allah berikan kita kelembutan hati, ya, jalinan ukhuwah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berakhirnya hidup kita. Demikian, mohon maaf banyak salah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih. Ciao.